Shalom, Bapak Mama serta saudara semua yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam peribadatan pada saat ini. Panggilan beribadah. Shalom. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada bulan pendidikan Gemit ini, kita diajak untuk merenungkan panggilan Tuhan agar tetap bertekun dan mengandalkannya dalam setiap proses kehidupan. Pendidikan bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan iman, karakter, dan pengharapan di tengah berbagai tantangan. Karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan dengan merendahkan hati, membuka pikiran untuk menerima hikmat-Nya. Untuk itu, saya jemput kita berdiri. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudariku sekalian. Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Dan dengarkanlah olehmu sabda Tuhan yang menjadi nats pembimbing bagi kita. Berdasarkan tema hari ini, bertekun dan mengandalkan Tuhan. Kitab menurut Yakobus
pasal 1 ayat 5. Kitab menurut Yakobus pasal 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jemaat Tuhan sekalian, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepadanya. Kita awali dengan saat teduh. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami telah tiba di rumah-Mu. Di hadapan hadirat-Mu kami mengaku, kami adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak mengindahkan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami lebih suka menuruti keinginan hati kami sendiri. Karena itu ya Bapa, kami mohon kiranya Engkau mengampuni salah dan dosa kami. Layakkan kami untuk bersekutu memuji menyembah Engkau, serta mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua kita yang dikasihi Tuhan, kalau saja dengan menyesal kita telah datang dan merendahkan diri di hadirat Tuhan, mengaku akan segala dosa dan jahat kita, maka sebagai pelayan dari Tuhan kita Yesus Kristus, saya memberitakan kepada saudara-saudara
bahwa Allah adalah kasih dan setia pada janjinya. Setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengaku akan dosa dan kesalahannya, bertobat dan percaya kepada Kristus, ia menerima pengampunan dan hidup yang baru. Firman Tuhan meneguhkan kita, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Di dalam Kristus dosa kita diampuni, hidup kita dibaharui, dan kita dipanggil untuk berjalan dalam kasih karunia-Nya. Syukur kepada Allah. Sebagai umat yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan, dengan hati kita akan memuji-muji nama Tuhan. Dan Mazmur pasal 119, Mazmur pasal 119 ayat 33 sampai ayat 40 menjadi bagian Mazmur yang akan kita bacakan secara berbalasan. Mazmur pasal 119 ayat 33 sampai 40. Jika kita telah menemukan bacaan ini, dengan penuh kasih saya jemput mari berdiri. Secara bersahutan, marilah kita katakan, perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Buatlah aku mengerti bahwa maka aku akan memegang Taurat-Mu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu. Lakukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu. Lalukanlah celaka yang menggetarkan aku.
Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Puji Tuhan, pujilah namanya. Puji Tuhan, pujilah namanya. Karena ajaib ciptaan tangannya. Karena ajaib ciptaan tangannya. Puji Tuhan, hai segenap umatnya. Puji Tuhan, hai segenap insanya. Agungkanlah namanya selama-lamanya. Tuhanlah pelindungmu, Dialah perisai yang selamatkan jiwa. Karena kasih-Nya kepada manusia, Dia menanggung seluruh dosa kita. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Meneruskan pujian, vokal grup El Sora disilakan untuk memuji nama Tuhan.
Terima kasih untuk pujian ya Tuhan, dimuliakan. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan pada ibadah saat ini dari surat Yakobus pasal 2, pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-8. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, mari kita ada di hadirat Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang kami puji, sembah dan muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Allah yang kami imani juga dalam roh-Mu yang kudus. Saat ini kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Karena itu, urapi berkatilah kami semua yang ada dalam gedung kebaktian ini, maupun yang ada di luar, agar kebenaran firman Tuhan ini tidak lalu dengan sia-sia, tetapi menjadi berkat bagi kehidupan kami, menjadi pelita bagi perjalanan hidup kami, menjadi dasar bagi kehidupan kami. Berkatilah hamba Tuhan, Ibu Pendeta Flora yang Kau utus untuk menjelaskan firman Tuhan ini. Biarlah kami pulang dengan membawa berkat rohani berupa kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu jemaat disilahkan berdiri. Surat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-8. Di bawah perikop iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, memelihara dan menghidupi firman itu dalam seluruh hidupnya. Haleluya. Semua kita yang dikasihi Tuhan, salam. Yang ada di luar, salam. Bapak dan Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ada di minggu dan bulan
pendidikan minggu yang kedua hari ini oleh Sinode Gereja Masehi Injili di Timur memberikan kepada kita bacaan dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bagi bacaan kita iman dan hikmat. Sinode memberi tema bertekun dan mengandalkan Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudara orang muda, kehidupan kita sebagai orang percaya merupakan sebuah proses. Dan proses itu terus berjalan sampai akhir hidup kita. Hidup menjadi serupa dengan Kristus adalah tujuan utama setiap orang percaya. Namun Bapak dan Mama, saudara-saudara orang muda, banyak ditemukan dalam kehidupan iman kita. Banyak juga ditemukan dalam kehidupan orang percaya, hidupnya tidak maksimal dalam mengikut Tuhan. Meskipun Bapak Mama sudah lama ia menjadi orang Kristen. Bahkan Kristen sejak ada dalam rahim kandungan ibunya. Sudah lama dia menjadi orang Kristen dan dia sudah bergereja setiap saat. Bahkan sudah lama ia melayani di rumah Tuhan. Orang Kupang bilang dia tidur bangun di dalam gereja, dia tua di dalam gereja. Namun banyak orang Kristen ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi pergumulan hidup, ketika mengalami persoalan, ketika ia ada dalam tekanan dan penderitaan, apa yang dia buat? Lebih sering dan lebih cepat dia bersungut-sungut dan parah, dia meninggalkan Tuhan Yesus. Bapak dan Mama, saudara-saudaraku orang muda, ini adalah sebuah tanda ketidakdewasaan dalam rohaninya, dalam iman percayanya kepada Tuhan. Bukan karena dia tidak memahami, namun ia tidak dewasa dalam mengikuti Yesus. Karena itu ada kata bijak bilang, tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Karena itu Bapak dan Mama, saudara-saudara orang muda yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bukan karena ia tidak memahami, namun tidak dewasa dalam mengikuti Yesus. Yakobus dalam suratnya ini memberikan pemahaman kepada setiap orang percaya bahwa ketekunan adalah salah satu ciri di antara ciri-ciri yang lain. Salah satu ciri kedewasaan rohani seseorang. Ketekunan akan membuat setiap orang percaya mengalami proses hidup rohaninya yang kuat. Sehingga kita bisa menjadi saksi bagi setiap orang yang mengalami berbagai penderitaan. Sederhana saja Bapak Mama, saudara-saudara, bagaimana mungkin kita bisa menolong orang lain dan menguatkan orang lain jika kita sendiri
ketika ada pergumulan dalam hidup ini, ketika ada tantangan, ketika ada penderitaan dan sebagainya, malah kita menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan. Kehidupan seringkali memperhadapkan bagi kita situasi yang membingungkan. Kadangkala kita tidak tahu dan kita tidak tahu untuk berbuat apa-apa. Ketika berhadapan dengan kesulitan. Ada masanya Bapak Mama saudara-saudara orang muda, kita diperhadapkan dengan keputusan yang sulit. Tantangan yang tampaknya tidak teratasi dan mungkin ketidakpastian akan masa depan yang kemudian bisa saja membuat kita merasa lemah, kita ragu akan janji penyertaan Tuhan. Kita juga ragu akan janji masa depan yang Tuhan persiapkan bagi kita. Namun firman Tuhan dalam kitab Yakobus khususnya yang menjadi nats pembimbing bagi kita ayat 5, memberi kita penghiburan dan harapan. Jika kita kekurangan hikmat, kita perlu memintanya pada Tuhan, sebab Ia adalah sumber segala hikmat dan memberikan kepada kita dengan murah hati, tanpa menghakimi atau mempermalukan kita. Seringkali Bapak Mama saudara-saudara orang muda, kita terjebak dalam upaya mengandalkan pemahaman kita sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan. Kita merasa bahwa cukup dengan pengalaman dan akal budi kita sendiri, kita mampu memutuskan segala hal yang terjadi dalam hidup ini. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hikmat sejati berasal dari Tuhan. Hanya dengan hikmat Tuhan kita dapat membedakan mana yang perlu kita terima dengan ketenangan hati, mana yang perlu kita abaikan karena itu tidak berlandaskan iman dan keyakinan kita. Karena itu Bapak dan Mama saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan hikmat kita akan diberikan oleh Tuhan kebijaksanaan untuk membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Karena itu saudara dan saya membutuhkan itu. Kita tidak saja membutuhkan hikmat untuk dapat memutuskan berbagai hal yang kita temui dalam hidup ini. Tapi paling tidak Bapak dan Mama saudara-saudaraku, kita membutuhkan hikmat agar di dalam ketekunan kita memiliki ketetapan hati untuk melakukan segala hal, bahkan melakukan segala tugas dan pekerjaan, bahkan perjuangan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Kalau Bapak Mama saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Sinode Gereja Masehi Injili di Timor memberikan kepada kita tema bertekun dan mengandalkan Tuhan. Bertekun dari kata tekun, kata dasar tekun. Ketekunan itu butuh
proses, dan proses itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Yakobus mau mengingatkan kita, tekun berarti juga kita harus fokus. Fokus kepada Tuhan agar kita tidak mudah putus asa terhadap tantangan kehidupan. Ketika kita fokus kepada Tuhan, kita akan dimampukan untuk melaksanakan apa yang Tuhan pandang baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan rohani kita. Firman Tuhan menghubungkan ketekunan dengan kemampuan rohani untuk bertahan menghadapi berbagai pencobaan atau tekanan dunia. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertekun juga berarti mencari dan mendalami firman Tuhan. Tidak cukup saja pada mencari dan mendalami firman Tuhan, tetapi kita semua dipanggil untuk melakukan dalam sepanjang umur di setiap hari yang Tuhan beri. Jadi tekun dalam iman yang dimaksudkan oleh kitab Yakobus di sini berarti ada ruang yang dibukakan kepada kita untuk terus belajar. Belajar dari kehendak firman Tuhan dan melakukan kebaikan-kebaikan dalam pertumbuhan iman kita sebagai orang percaya. Belajar firman Tuhan bisa melalui membaca Alkitab dan melibatkan diri dalam berbagai tantangan dan pergumulan setiap saat. Sebab kita percaya bahwa Tuhan yang kita imani adalah Bapa yang tetap setia menyertai dan memelihara kehidupan kita. Lalu Bapak Mama saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita tarik firman Tuhan ini dengan apa yang menjadi bagian pergumulan kita sebagai orang tua, tetapi juga pergumulan anak-anak kita dalam pendidikan dan masa belajar mereka. Maka saya mau bilang Bapak Mama saudara-saudara, dunia pendidikan adalah dunia di mana kita belajar juga untuk bertekun. Ketika kita belajar untuk bertekun, maka kunci sukses itu menjadi bagian di ujung perjuangan kita. Ketekunan dalam belajar bukan hanya berkaitan dengan berapa lama atau berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk memperoleh gelar tertentu atau untuk menyelesaikan pendidikan kita, tetapi ketekunan yang mau menjadi bagian pelajaran penting bagi kita, baik sebagai orang tua, juga anak-anak yang hari ini menikmati pendidikan. Maka firman Tuhan ini memberikan jawaban kepada kita untuk segala hal yang kita perjuangkan dalam pendidikan kita. Di sana mesti ada kesabaran. Di sana mesti ada kemauan untuk belajar dan terus berkembang. Belajar dengan tekun akan membantu untuk membangun kehidupan kita. Karena itu Bapak dan Mama saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, untuk beberapa waktu ini kalian telah menikmati masa libur dan besok kalian akan melanjutkan lagi proses belajar
di sekolah, dan di berbagai tempat. Hari ini kita diingatkan untuk tetap tekun dalam belajar. Sebab ketika kita tetap tekun dalam belajar, itu mendorong kita untuk terus-menerus memperbaiki diri kita. Dan belajar sudah pasti ada kesalahan atau kegagalan. Tapi orang yang tekun tidak akan melihat kegagalan sebagai akhir dari semua, tapi menjadikan kegagalan sebagai pelajaran berharga untuk menata masa depannya. Sebaliknya, kalau kita berhasil, kalau kita sukses, itu bukan sesuatu yang datang dengan tiba-tiba. Tetapi itu sesuatu yang datang dari sebuah proses yang sangat panjang, yang penuh usaha dan pengorbanan. Karena itu proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Belajar yang tekun adalah proses dari sukses itu sendiri. Saya mau ajak kita semua, khususnya anak-anak yang masih terus berjuang dalam bangku pendidikan, jangan menyerah dalam proses meraih sukses. Tidak ada usaha yang sia-sia. Jika itu dilakukan dalam iman dan pengharapan kepada Kristus. Maka sampai di sini Kotong diingatkan untuk tidak mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Sampai di sini kita diingatkan untuk tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi andalkanlah Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, dengan sendiri Tuhan menyediakan berkat itu dalam hidup ini. Bacaan kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8 bertutur tentang dua hal utama yang dibutuhkan dalam hidup orang percaya, yaitu iman dan hikmat. Hikmat adalah kemampuan untuk memahami pengetahuan secara mendalam dalam kerendahan hati kepada Tuhan. Dan tindakan itu harus dilakukan setiap hari, tiap saat. Sebab apa? Sebab hikmat berhubungan erat dengan hati. Kalau dia berhubungan erat dengan hati, maka dari hati terpancar segala yang baik dalam kata dan tindakan kita. Sinonim dari hikmat itu kearifan, kecerdasan, bijaksana, akal budi, dan akal sehat. Hikmat menolong kita untuk melihat pencobaan dari pandangan Tuhan. Yang benar, iman itu selalu bertumbuh dalam penderitaan, tantangan, dan kesukaran. Sekali lagi Bapak dan Mama, saudara-saudara orang muda, kalau kita kekurangan hikmat, minta hikmat dari Tuhan. Karena itu pemazmur bersaksi dalam Mazmur pasal 111 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mazmur pasal 111 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan.
ketika kita hidup takut akan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, dalam perjuangan kehidupan kita, apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil. Tapi kalau kotong mulai pakai kotong pung logika, cara pandang kita bilang kita hebat, kita tidak lagi membutuhkan Tuhan, maka yang kita tuai adalah kebinasaan dan kegagalan. Karena itu Bapak dan Mama, saudara-saudara orang muda yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan hikmat kepada orang yang sungguh-sungguh memintanya dalam iman. Dalam pengalaman makin lama, pencobaan yang kita alami makin sulit, makin banyak. Tapi ingat, kita tidak boleh mundur dari iman percaya kita kepada Tuhan. Paling tidak kita juga jangan ragu-ragu. Apalagi firman Tuhan ayat 8 bilang, jangan mendua hati. Karena orang yang mendua hati itu, dia pembatin tidak akan pernah tenang. Dia tidur sono-sono, dia mau bikin apa-apa ju, dia ragu, dia takut, dan seterusnya. Kalau ternyata dalam hidup kita, dalam perjuangan pendidikan, perjuangan akan masa depan, orang-orang muda, anak-anakku, ini ada dan melekat dalam hidup ini. Saya mengajak kita berdasarkan firman Tuhan saat ini, datang kepada Tuhan dengan penuh iman, karena Dia akan memberikan kepada kita hikmat untuk memahami dan mempercayainya di tengah-tengah berbagai pencobaan yang kita alami, di tengah-tengah berbagai perjuangan yang kita lewati. Karena itu Bapak dan Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus bersaksi dalam Roma pasal 12 ayat 12. Dia katakan di sana, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesusahan, bertekunlah dalam doa. Bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesusahan, dan bertekunlah dalam doa. Di ujung tiga hal ini, jika kita bisa melewatinya bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan akan perintahkan berkat itu dalam kehidupan kita. Sampai di sini Bapak Mama, saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk selalu berdoa. Biarlah dalam doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, kita katakan begini, Tuhan, berilah aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kuubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan di antara semua yang kita alami. Dan doa ini Bapak Mama saudara-saudara sebenarnya mengajarkan ada keseimbangan dalam kehidupan kita. Bahwa ada hal-hal yang memang kita alami di luar kendali kita. Dan Tuhan inginkan kita perlu menerimanya dalam tenang, dalam ketekunan, dalam kesabaran. Tetapi juga Bapak Mama saudara-saudara orang muda, ada hal-hal yang Tuhan ingin kita ubah. Dan untuk itu kita membutuhkan keberanian. Hikmat dari Tuhanlah yang memungkinkan ada keberanian dalam diri kita untuk mengetahui kapan kita harus mengambil keputusan, kapan kita harus bertindak,
dan kapan kita harus melakukan ketetapan-ketetapan yang Tuhan perintahkan dalam hidup ini. Oleh sebab itu Bapak Mama Saudara-saudara, hari ini kita diingatkan untuk selalu bertekun, untuk selalu mengandalkan Tuhan, dan untuk selalu meminta hikmat dari Tuhan atas setiap keputusan yang akan kita ambil. Supaya apa? Supaya ada keberanian dan kebijaksanaan yang asalnya dari Tuhan yang kita pakai berhadapan dengan kenyataan hidup yang mungkin saja tidak kita inginkan terjadi, tetapi itu ada dalam proses Tuhan. Biarlah ketika kita belajar dari kehendak firman Tuhan ini, Bapak Mama Saudara-saudara, ketong bisa melihat kembali catatan ayat yang kedua dari bacaan ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Lanjut ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Pertanyaan bagi kita untuk kita gumuli bersama-sama ketika kita diberkati oleh firman Tuhan ini. Kenapa kita harus menganggap pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini sebagai sebuah kebahagiaan? Bukankah pencobaan itu menyeret kita untuk jatuh dalam berbagai dosa? Tapi mengapa Yakobus bilang, anggaplah itu sebagai sebuah kebahagiaan? Karena ternyata Bapak Mama, di dalam ujian itu, Tuhan sementara proses kita, supaya kita tetap bertekun, dan di akhir dari ketekunan kita ada berkat yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Amin. Vokal grup Blessing disilakan untuk memuji nama Tuhan.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan yang dikasihi, dengan penuh kasih saya jemput mari berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan pada segala tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Ya Tuhan, kuatkan iman, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Ya Tuhan, ku yakin kuasa menuntun setiap langkahku. Ajarlah aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Jemaat Tuhan, sebagai ungkapan syukur atas segala berkat dan hikmat yang Tuhan anugerahkan, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepadanya. Firman Tuhan berkata dari Amsal 3 ayat yang ke-9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Mari memberi dengan sukacita dan hati yang bersyukur. Kita melakukan dari PKJ 246 ayat 1 dan seterusnya.
bersukacita di hatiku, tetapi hatiku aku bersyukur, bersukacita kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetapi hatiku aku bersyukur, bersukacita kasih Tuhan diam Jemaat di dipersilakan berdiri. Aku bersyukur, bersukacita kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah, terima kasih untuk waktu kesempatan yang Kau berikan bagi kami boleh berada di tempat kudus-Mu ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami juga sudah memberikan persembahan syukur kami, berupa nasar, perpuluhan, dan lain-lainnya. Biarlah persembahan ini boleh berguna dalam setiap pelayanan-Mu di gereja ini Tuhan. Ajarlah kami untuk memberi diri kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Roh jiwa serta tubuhku ku bawa Tuhanku, selaku bersama yang memang diriku. Di mesbamu bertaruh, di makammu teduh, nanti akan dikau dan api yang Jemaat dipersilakan duduk kembali. Semua kita yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami bersyukur untuk persekutuan di mana kami ada di rumah Tuhan. Kami belajar dari kehendak firman Tuhan setelah kami masuk dalam pujian dan penyembahan kami.
Karena itu ya Tuhan, Sang sumber hikmat yang sejati, kami datang kepadamu dengan hati. Kami mengakui bahwa kami seringkali kekurangan hikmat. Kiranya ketika kami mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, dalam keyakinan percaya kami memohon, berilah kami hikmat-Mu untuk menghadapi setiap tantangan dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk menerima dengan tenang hal-hal yang tidak bisa kami ubah. Tapi kami percaya dalam kehendak Tuhan, Engkau mampu melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan. Berilah kami keberanian untuk mengubah apa yang bisa kami ubah, serta hikmat-Mu untuk kami dapat memaknai panggilan hidup kami dengan tidak mengandalkan kekuatan kami sebagai manusia, sebab kekuatan kami terbatas. Dan karena itu biarlah kami mau mengandalkan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Engkau memberikannya dengan murah hati kepada semua kami yang meminta dengan kesungguhan iman. Ya Tuhan, ya Allah kami, Roh Kudus kiranya terus menolong kami agar melalui tuntunan kebenaran firman Tuhan ini, kami tetap dan terus bertekun di dalam iman dan keyakinan kami, sekalipun kami harus melewati berbagai ujian dan pencobaan, tantangan, persoalan, dan penderitaan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam kebaktian utama yang ketiga saat ini. Kami datang dalam ungkapan syukur karena berbagai keberhasilan yang Tuhan izinkan terjadi dalam pengalaman iman kami. Kami datang dengan berbagai pergumulan kehidupan kami. Buatlah kami untuk senantiasa tetap berpengharapan kepadamu Tuhan. Dan kami terus berdoa. Sebab dari ketekunan kami menghasilkan buah yang baik untuk kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur bersama-sama dengan semua orang tua dan anak-anak kami. Setelah melewati masa libur, mereka akan melanjutkan lagi pendidikan mereka. Karena itu kami mau berdoa bagi semua anak-anak kami yang bertekun dalam pendidikan mereka, mulai dari tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi. Mereka yang telah menyelesaikan studi dan sementara mencari pekerjaan, kiranya Tuhan menyediakan berkat bagi mereka. Sebab kami tahu dan kami yakin bahwa masa depan itu ada dalam genggaman Tuhan. Dan karena itu Tuhan, persiapkanlah itu bagi anak-anak dan angkatan kami. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan pokok kami, di kebun, di ladang, di sawah, di perjalanan, di berbagai instansi, dan berbagai profesi pekerjaan kami. Kami percaya sungguh bahwa ketika kami bekerja dengan mengandalkan Tuhan, Tuhan perintahkan berkat kehidupan atas kami, atas rumah tangga kami, atas anak-anak dan keturunan kami. Apapun profesi pekerjaan kami, walaupun sebagai pemulung, Tuhan memberkati kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami datang kepadamu, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami sakit
yang sementara dirawat di rumah sakit, dan yang dirawat dengan penuh cinta kasih dalam rumah tangga dan keluarga mereka, oleh anak-anak, oleh saudara. Kami taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan menyatakan mujizat, tidak saja menyembuhkan tapi memulihkan mereka dari penderitaan yang mereka alami. Kami bersuka cita bersama-sama dengan mereka yang bersuka cita karena hari ulang tahun kelahiran 97 orang jemaat kekasih kami yang menemui hari ulang tahun kelahiran. 23 pasangan suami dan istri yang menemui hari ulang tahun pernikahan. Secara khusus kami menyebut dalam doa, bersyukur bersama-sama dengan saudara terkasih kami, orang tua kami, Yolin Cebaun, yang menemui hari ulang tahun yang ke-48, bersama dengan sahabat sepelayanan kami, Bapak Sepito Selak dan Mama, yang menemui hari ulang tahun pernikahan yang ke-30. Sempurnakanlah sukacita mereka dan buatlah mereka untuk sungguh menyadari bahwa ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menikmati hal yang baru dalam hidup mereka, Tuhan punya tujuan tersendiri dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Ketika kami bersuka cita dengan mereka yang bersuka cita, kami peluk dalam kasih dan dalam doa keluarga-keluarga kami yang diliputi dengan duka cita karena kehilangan orang yang sangat mereka kasihi dan yang mengasihi mereka. Ada keluarga Detan, Manafe di rayon 21. Ada keluarga Wolo di rayon 22. Atas dimuliakannya kekasih hati kami dalam rentan usia yang suntuk, kurang lebih 91 tahun, Tuhan berkenan mengambil kembali hidup yang Tuhan hidupi dalam diri orang tua terkasih kami Bapak Johan Detan. Juga Tuhan memuliakan kekasih kami, mendiang saudara Wilhelmus Wolo. Tuhan kuatkan keluarga yang berduka agar mereka terus berpengharapan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Yusuf dan Mama Pendeta Vivi bersama-sama dengan tim KPI yang berlangsung di Molo dan di Amanatun. Kami percaya ya Tuhan, Engkau menyertai perjalanan mereka dan bawa pulang mereka dengan selamat setelah mereka menyudahi seluruh rangkaian pelayanan mereka di sana. Kami berdoa bagi majelis jemaat dalam pelayanan 1 usbu ke depan, seluruh pelayanan yang akan diangkat oleh majelis jemaat, pendeta, penatua, diaken, pengajar. Tuhan campur tangan dari rayon 1 sampai rayon 27. Terutama ya Tuhan, sebagai anggota sidi jemaat, kami akan merayakan perjamuan Tuhan dalam masa raya Pentakosta. Tuhan tolong, ingatkanlah kami supaya kami sebagai anggota sidi boleh mengambil bagian dalam pesta perjamuan anak domba Allah. Terima kasih banyak Tuhan untuk Sinode Gereja Masih Injili di Timur dengan semua program pelayanan Klasis Kota Kupang Timur, para pendeta yang melayani di kota dan di desa. Tuhan menjangkau seluruh pelayanan mereka. Pemerintah bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Tuhan, rahmatilah mereka dalam hikmat dan takut akan Tuhan, supaya mereka boleh melakukan apa yang menjadi bagian tujuan mensejahterakan kehidupan rakyat. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mohon Tuhan berpihak kepada saudara-saudara terkasih kami yang kurang beruntung, para janda, duda, yatim, piatu, orang-orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga Kristen yang diambang kehancuran. Tuhan mendamaikan mereka dan pakailah kami sebagai alat di tangan-Mu
untuk memberkati kehidupan mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Semua pujian dan penyembahan kami taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkenan Tuhan memberkati anak-anak kami yang telah memuji nama Tuhan, baik vokal grup El Sora, orang-orang muda yang tergabung dalam vokal grup Blessing. Juga Tuhan memberkati semua kami yang melayani di kebaktian utama yang ketiga saat ini. Majelis jemaat, penatua, diaken, pengajar, pemandu lagu, organis, koster, petugas multimedia, satpam, dan semua yang memberi diri secara khusus untuk menata layani rumah Tuhan, mempersiapkan segala sesuatu untuk jalannya kebaktian ini. Kami mohon Tuhan berkati. Ini doa kami, ini sembahyang kami. Sesaat lagi kami akan pulang, memasuki usbu yang baru. Pegang tangan kami Tuhan, berjalan dan tuntunlah kami pada jalan kebenaran. Kami datang kepadamu ya Tuhan, sambil memohon. Tuhan berkenan memberkati kami semua dalam penyerahan diri yang telah kami lakukan saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kekasih jiwa kami berdoa dan memohon berkat-Mu. Amin. Kita mendengarkan warta pelayanan jemaat. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berikut adalah pelayan firman yang melayani ibadah hari ini. Ibadah pertama dan kedua, Pendeta Amelia Reta Siokain. Ibadah ketiga dan keempat, Pendeta Flora Welfart Manave. Dalam rangka pertukaran pelayan klasis Kota Kupang Timur, maka ibadah Minggu 19 Juni akan dilayani oleh ibadah pertama Pendeta Dedi Irawan Mage dari Jemaat Diaspora Danau Ina. Ibadah kedua Pendeta Yanuarita Baun dari Jemaat Lahai Roy Tuak Sabu. Ibadah ketiga Pendeta Luis Patola dari Jemaat Evata Liliba. Ibadah keempat Pendeta Yelita Leba Raja Riwu dari Jemaat Ora et Labora Oesapa. Pendeta Yusuf memimpin ibadah di Jemaat Bet El Naimata pukul 7 pagi. Pendeta Vivi memimpin ibadah di Jemaat Bet El Kampung Baru Penfui pukul 7 pagi. Pendeta Flora memimpin ibadah di Jemaat Hosana Liliba pukul 7.30 pagi. Pendeta Amelia memimpin ibadah di Jemaat Bethlehem Oesapa Barat pukul 8.30 pagi. Pendeta Emeritus SV Niti memimpin ibadah di Jemaat Lahai Roy Tova pukul 5 sore. Majelis jemaat yang melayani dalam ibadah Minggu 19 Juli adalah ibadah pertama Rayon 3, 15 dan 19, ibadah kedua Rayon 6, 13 dan 14, ibadah ketiga Rayon 4, 10 dan 18, ibadah keempat Rayon 8, 16 dan 22. Paduan suara vokal grup yang akan mengisi pujian pada Minggu 19 Juli adalah ibadah pertama, paduan suara perempuan dan vokal grup SOG. Ibadah kedua, paduan suara Getsemani dan vokal grup The Javelry. Ibadah ketiga, paduan suara Usinda dan vokal grup Kaum Bapak Rayon 7. Ibadah keempat, paduan suara Oikonomia dan vokal grup Kaum Bapak. Panitia Pembangunan akan menyelenggarakan penggalangan dana berupa bazar makanan siap saji pada hari Minggu 19 Juli. Mohon dukungan dan partisipasi jemaat. PPA Maranatha akan melaksanakan ibadah bersama keluarga PPA Maranatha pada hari Selasa 14 Juli 2026 pukul 4 sore di gereja. Mohon orang tua dan anak PPA dapat mengambil bagian dalam ibadah. Badan Pengurus Pemuda kembali membuka kesempatan bagi seluruh pemuda yang ingin menjadi bagian dari tim pameran arsip Pemuda Maranatha Titik Balik 2026. Kami membuka pendaftaran untuk posisi tim program publik, kemitraan, dan pensponsoran. Pendaftaran ditutup pada hari Sabtu 18 Juli 2026 pukul 8 malam.
Pendeta Yusuf akan melayani ibadah lansia di gereja pada hari Selasa 21 Juli pukul 4 sore. Pendaftaran nikah massal paling lambat tanggal 21 Juli 2026. Jemaat dapat mendaftar langsung ke UPP Pasutri atau menghubungi koordinator rayon masing-masing. UPP akan mendampingi pengurusan di Dukcapil dan persidangan pengesahan anak. Panitia Pembangunan mengundang seluruh anggota seksi usaha dana untuk hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 14 Juli 2026 pukul 6 sore di Rumah Makan Bambu Kuning. Pelaksanaan Baptisan Kudus pada hari Minggu 26 Juli 2026. Pendaftaran dibuka hingga hari Kamis 23 Juli 2026. Pengembalaan orang tua dan saksi pada hari Sabtu 25 Juli 2026 pukul 10 pagi. Pelaksanaan ibadah persiapan perjamuan kudus pada hari Kamis 16 Juli 2026 pukul 6 pagi dan 6 sore. Perjamuan kudus pada hari Sabtu 18 Juli 2026 pukul 6 dan 8 pagi, pukul 4 dan 6 sore. Dua pasangan nikah telah mendaftar untuk masuk dalam pernikahan kudus. Saudara Marno Ngik dengan Saudari Sesti Debriani Misa di Rayon 2. Penggembalaan pada hari Selasa, 14 Juli pukul 10 pagi, dipimpin oleh Pendeta Amelia. Peminangan pada hari Selasa, 14 Juli pukul 4 sore, dipimpin oleh Pendeta Flora. Pemberkatan nikah pada hari Rabu, 15 Juli, pukul 3 sore. Diharapkan pasangan nikah dapat menghubungi pendeta guna pengaturan waktu sebelum masuk pada pemberkatan nikah. Saudara Alfat Apridolf Imro Danapuai dengan Saudari Nadi Rispiandi Hauteas di Rayon 23. Penggembalaan pada hari Kamis, 16 Juli pukul 10 pagi, dipimpin oleh Pendeta Yusuf Nakmofah. Peminangan pada hari Kamis, 16 Juli 2026 pukul 5 sore, dipimpin oleh Pendeta Amelia. Pemberkatan nikah pada hari Jumat, 17 Juli 2026 pukul 3 sore. Diharapkan pasangan nikah dapat menghubungi pendeta guna pengaturan waktu sebelum masuk pada pemberkatan nikah. Memasuki periode semester 2 tahun 2026, para pendeta akan mendampingi pelayanan di rayon dengan pembagian sebagai berikut. Pendeta Yusuf mendampingi rayon 1 hingga 7. Pendeta Vivi mendampingi rayon 8 hingga 14. Pendeta Amelia mendampingi rayon 15 hingga 21. Pendeta Flora mendampingi rayon 22 hingga 27. Guna memenuhi kebutuhan guru di TK Maranatha dan Satuan Pengamanan, Badan Pendidikan, Kepala TK dan Majelis Jemaat Harian telah melaksanakan serangkaian tahapan seleksi. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, kami menetapkan nama-nama berikut yang lolos dan diterima. Guru TK Maranatha, Saudari Reni Imelda Lewanak di Rayon 9. Satuan Pengamanan, Saudara Noven Alfian Misa di Rayon 6. Kami menghimbau jemaat yang menerima amplop diakonia sinode untuk dapat mengumpulkan kembali ke gereja. Gereja akan menyetorkan seluruh amplop tersebut ke kantor sinode. Kami menghimbau pengurus UPP, BPP, serta penitia yang belum menyelesaikan klarifikasi bersama BP3J agar segera mengatur pertemuan dengan BP3J paling lambat tanggal 14 Juli 2026. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya Opa Johan Detan di Rayon 21 pada hari Rabu 8 Juli 2026. Penguburan pada hari Jumat 10 Juli 2026. Saudara Wilhelmus Wolo di Rayon 22 pada hari Kamis 9 Juli 2026. Penguburan pada hari Sabtu 11 Juli 2026.
Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 5 Juli mencapai total 1.947 jemaat, terdiri dari 818 jemaat laki-laki dan 1.129 jemaat perempuan. Gereja menerima persembahan berupa 1 lembar sarung dari Jemaat Maranatha Bebae, Klasis Sabu Timur, 1 lembar sarung dari keluarga duka Kekadon Dilu di Rayon 17, padi 2 karung dari 1 keluarga di Rayon 15. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Laporan keuangan periode 4 hingga 10 Juli mencatat saldo awal ditambah penerimaan Rp179.092.750, pengeluaran Rp73.952.000, saldo akhir Rp105.140.750, penerimaan untuk pembangunan Rp5.019.000, pengeluaran Rp2.675.000, saldo akhir pembangunan Rp45.372.253. Sekian Warta Minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita tiba di penghujung ibadah kita saat ini. Karena itu dengan penuh kasih saya jemput mari berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam semangat bulan pendidikan Gemit, marilah kita terus bertumbuh dalam iman, pengetahuan, dan hikmat. Bertekunlah dalam setiap proses kehidupan dan senantiasa mengandalkan Tuhan, sumber segala hikmat. Pergilah menjadi pembelajar yang setia dan saksi Kristus yang membawa terang bagi dunia. Untuk itu, marilah kita mewujudkan ketekunan dalam kasih melalui kepedulian terhadap dunia pendidikan di Gemit. Jadilah komunitas yang saling mendukung dengan menghadirkan pelayanan kasih yang nyata, sehingga kehadiran gereja menjadi tanda kasih Kristus yang menguatkan dan membawa harapan. Pakailah waktu anugerah Tuhan, hidupmu singkat bagaikan rumah. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanya kasih yang akan lepas. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang hidup pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus, sungguh bernilai dan hingga kekal. Karya jerimu demi Tuhan Yesus, dan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah mengakhiri hidup, dan tinggal tuai di surga-Nya. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus, sungguh bernilai dan hingga kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, di dalam Yesus Kristus Tuhan, menyertai dan memberkati saudara-saudari. Ia mencurahkan kepadamu berkat-Nya yang berlimpah-limpah, sehingga engkau dapat menjadi berkat bagi sesamamu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin,
Jemaat Tuhan disilakan duduk untuk masuk dalam saat teduh.